Shalom, selamat pagi. Renungan pagi hari ini, 26 Oktober 2021. Berjuang dalam doa. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Di dalam pasal 3 surat Rasul Paulus kepada orang Kristen Galatia, dia menyebut secara terus terang tentang penolakan mereka terhadap pesan iman. Mereka telah meninggalkan pesan dikasih karunia yang sederhana di dalam Kristus dengan memelihara hukum Musa agar dibenarkan. Setelah mengetahui bahwa mereka telah menerima ajaran guru-guru palsu, Paulus menegur mereka, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyihir kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran?" Galatia 3 ayat 1, King James Version. Ada beberapa orang yang seperti itu di gereja hari ini. Mereka memulai dengan baik tetapi terus mendengarkan doktrin yang salah dan disesatkan. Mereka menjadi penuh alasan, konfrontatif, tidak tertib, kasar, dan sukar diatur di rumah Tuhan. Dan beberapa bahkan berhenti bersekutu di gereja sama sekali. Ketika engkau memiliki saudara laki-laki atau perempuan di dalam Tuhan atau keluarga yang tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, keras kepala, dan berjalan bertentangan dengan perintah Roh, itu karena roh kebodohan telah menguasai pikiran mereka. Jadi inilah saatnya menderita sakit bersalin lagi sampai Kristus menjadi nyata di dalam mereka, seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Mengapa Paulus harus menderita sakit bersalin lagi untuk orang-orang Galatia? Dia mengalami kesukaran sebelumnya dalam kelahiran baru orang-orang Galatia bagi Kristus. Dia bertekad untuk melakukannya lagi sekarang karena mereka telah menyimpang dari kebenaran. Penderitaan sakit bersalin ini adalah doa syafaat yang menuntun pada keselamatan dan pembebasan orang yang terhilang atau tersesat. Itulah yang engkau lakukan untuk orang-orang seperti itu. Engkau harus berdoa terus-menerus dalam syafaat dan puasa, berjuang dalam doa agar kehidupan Kristus berkuasa di dalam mereka, dan sepenuhnya menyerahkan mereka dan menegakkan mereka dibenarkan dalam kebenaran Allah. Kata-kata menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu menunjukkan bahwa kehidupan Kristus telah hilang. Mereka telah menjadi duniawi, hidup dari informasi yang salah yang menghancurkan iman mereka. Jadi belajarlah berdoa dengan bersungguh-sungguh dalam Roh untuk jiwa baru dan anggota baru di gereja-gereja Kristus di seluruh dunia. Berdoalah agar mereka bertambah dalam pengetahuan dan pewahyuan Kristus dan diteguhkan dalam iman melalui pelayanan firman dan Roh Kudus, memenuhi tujuan mereka dan memimpin orang lain kepada Kristus. Juga berdoalah bagi mereka yang mungkin menghadapi masa-masa sulit dan penganiayaan atau goyah dalam iman mereka, agar mereka dikuatkan dengan kekuatan oleh Roh-Nya di dalam batin, berakar dan berdasar dalam kasih, menyukakan Dia dalam segala hal, dalam nama Yesus, amin. Doa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas berkat dan hak istimewa dari doa dan kesempatan untuk menderita sakit bersalin sampai Kristus nyata di hati para petobat baru dan mereka yang mungkin salah menyimpang dari iman. Juga saat ini aku berdoa untuk anak-anakmu hari ini agar hikmat-Mu membimbing hati mereka dan memimpin pikiran mereka untuk menghasilkan karya kebenaran bagi kerajaan, dan supaya mereka berakar dan berdasar dalam kasih, menyukakan Engkau dalam segala hal, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayat renungan Efesus 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.